Bajuri wa jamil auli ulama Husain al-Mabul Mbah Basyarudin Mbah Demiyati Sunan Kuning Pangeran Benaw Nur Yahman Mbah Husain Mimbar wa jami'il auli ulama Husain al-Maqbur fi dairatillahu alaihi wa usulihim wa furu'ihim wa azwajin dzurriyyati man intasaba ilaihim adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim hadrati jami' abaina khalatina min amadina ambadi hadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin minat jami nakhusan laruh amin ya di jannah sadari min tama masyaallah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajin dzurriyyati man intasabihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim hadrati jami' man ta'allama man al-hadra fi hadzal majlis hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddimu landinginake sapa alim ala syuru'i ing atase tumandang fitadrisi ing dalem mulang fitadrisi ing dalem mulang qira'ata syai'in ing maca suwiji-wiji min kitabillah saking kitabe Allah Ta'ala tabarrukan krana ngalap barokah tabarrukan krana ngalap barokah wa tayammunan lan tegese ngalap barokah wa yad'u lan donga sapa alim wa yad'u lan donga sapa alim akibal qiraati ing dalem sakwuse maca ing akibal qiraati ing dalem sakwuse maca linapsihi ndonga linapsihi manfaat maring awak dhewene alim walil hadirin lan keduwe pira-pira wong kang hadir ta walil hadirin lan maring pira-pira wong kang hadir walisairil muslimin lan maring pira-pira wong muslim sekerine pira-pira wong muslim wali waqifi makanihi lan maring wong kang makofake panggonan tadris wali waqifi makanihi lan maring wong kang makofake panggonan tadris ingkana lamun ana apa tadris ingkana lamun ana apa tadris iku fi madrasatin tetep ing dalem madrasah mauqufatin kang den waqafake au nahwiha utawa sepadane madrasatin mauqufatin jazaan krana bales li husni fi'lihi maring baguse penggaweane waqif maring baguse penggaweane waqif wa tahsilan lan krana ngasilake wa tahsilan lan krana ngasilake liqasdihi maring sejone waqif liqasdihi maring sejone waqif summa yasta'idzu nuli nyuwun perlindungan sapa alim nyuwun perlindungan sapa alim billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang den dohne saka rahmate Allah wa yusammilan nyebuta sapa alim wa yusammilan nyebut sapa alim Allah ing Gusti Allah Ta'ala wa yahmaduhu lan muji sapa alim ing Gusti Allah wa yusolli
lan maca sholawat sapa alim ala nabi ing atase jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane jeneng Nabi wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi wayataradha lan nyuwunake ridho sapa alim wayataradha lan nyuwunake ridho sapa alim an aimmatil muslimin saking pira-pira imame wong muslim wa in ta'addadat lan lamun dadi wewilangan apa ad-durusu pira-pira pelajaran qaddama mongko ndinginake sapa alim qaddama mongko ndinginake sapa alim al asyrafa ing pelajaran kang luwih mulya al asyrafa ing pelajaran kang paling mulya fal asyrafa nuli kang rodok mulya wal ahamma lan pelajaran kang paling penting pelajaran kang paling penting fal ahamma nuli pelajaran kang rodok penting fayuqaddimu mongko ndinginake sapa alim tafsirul Quran ing tafsire Al-Qur'an tsummal hadis tanuli hadis tsumma usuluddin nuli usuluddin niku ilmu tauhid tsumma usulal fikhi nuli usul fikih tsumma kutubal madhab nuli pira-pira kitab madhab tsumma nahwa nuli nahwu wa yakhtimulan mungkasi sapa alim ad-darsa ing pelajaran bi kutubi raqaiq kelawan pira-pira kitab kang ngalusake watek to ngalusake ati kelawan pira-pira kitab kang ngalusake ati utawa watek liyufida supaya aweh faedah sapa alim al hadirin ing pira-pira wong kang hadir aweh faedah tathhirul batin ing nucekake batin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddimu ala syuru' fit tadris qira'ata syai'in min kitabillah. Hendaknya seorang alim itu memulai pelajaran dengan membaca sebagian saking kitab Allah Ta'ala, termasuk membaca suratul Fatihah, maca suratul Fatihah, tawasulan, para nabi, para mu'alif kitab, para ulama-ulama, tabarukan wa tayamunan. Itu semuanya dilakukan krono intine tabaruk. Tabaruk niku napa ngalap barokah. Golek barokah, mula
tradisine ngaji para guru-guru ulama salaf, pondok-pondok pesantren niku tidak lepas saka hadiah Fatihah di awal. Ya, maca Fatihah dhateng Kanjeng Nabi, keluarganipun, para sahabat, para ulama, termasuk mu'allifil kutub, pengarang kitab sing dipelajari, dan seterusnya dan seterusnya. Niki tujuane napa? Tabarukan. Dadi ora ujuk-ujuk langsung ngaji mboten. Dadi ada nilai tabaruk, ngalap barokah, membaca qiraata syai'in min kitabillah, tabarukan. Niku termasuk adab. Ya senajan niki mboten wajib, tetapi apabila itu ditinggalkan mengurangi keberkahan. Wa yad'u akibal qiraah li nafsihi walil hadirin walisairil muslimin. Dan hendaknya seorang alim setelah selesai mengajar barmulang niku mendoakan, berdoa manfaat untuk dirinya sendiri, juga manfaat untuk para orang-orang yang hadir, dan juga manfaat untuk orang-orang muslim niku. Jadi mula biasanipun setelah selesai pengajian ditutup dengan doa untuk dirinya, doa untuk orang-orang yang hadir, dan juga doa untuk kaum muslimin. Kemudian wali waqifi makanihi ingkana fi madrasatin mauqufatin wa nahwiha, dan juga mendoakan orang yang wakaf, orang yang mewakafkan tanahnya, tanah yang dibuat pengajian tersebut. Jadi mewakafkan, orang mendoakan orang yang mewakafkan tanah yang dibuat pengajian tersebut, apabila pengajian tersebut berada di tanah mauqufah. Jazaan li husni fi'lihi, niku sedaya dilakukan karena membalas kebaikan perbuatane wakif. Nggih, makane niki juga bagian dari adab. Kalau kita mengajar di suatu tempat yang mana tempat tersebut itu ada yang mewakafkan, setelah selesai mengaji hendaknya di samping mendoakan kepada dirinya, orang-orang yang hadir, kaum muslimin, juga jangan lupa mendoakan kepada orang yang mewakafkan tanah yang dibuat pengajian tersebut, untuk membalas kebaikan wakif. Jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi. Karena memang wakif niku mewakafkan tanah, misalnya dibuat masjid, mewakafkan tanah dibuat madrasah, tempat pengajian, memang yang diharapkan adalah doanya. Di samping pahala jariyah, juga doa dari orang-orang yang mengaji di tempat tersebut. Tsumma yasta'idzu billah minasyaitonir rajim, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Wa yusammillah, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wa yahmaduhu, dan memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Mula biasanipun sing apik adabipun menurut Hadratus Syekh
Jadi ketika mengaji niku diawali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi. Kemudian diteruskan dengan membaca sholawat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam, dan seterusnya. Niku bagian dari adab ketika mengaji. Jadi pertama wau napa? Jangan lupa membaca sayun minal Quran, baca suratul Fatihah, mungkin ditujukan kepada napa niku para hadirin, para ulama-ulama, pertama Kanjeng Nabi, kemudian para keluarganya, sahabatnya, kemudian para ulama-ulama termasuk mu'alif, pengarang kitab yang dia pelajari. Setelah itu juga kepada orang yang wakaf tanah di mana dia mengaji di tempat wakofan tersebut, kemudian mengawalinya dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah, memuji kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wa yataraddo an a'immatil muslimin, dan juga memintakan ridho kepada para imam-imam muslimin dengan radhiyallahu anhum misalnya. Wa in ta'addadat ad-durus qaddama al-ashraf fal aham summal aham atau wal aham fal aham. Apabila pelajaran niku kathah, nggih, nek pelajaran niku dalam pengajiannya itu setiap hari pelajarannya akeh, lebih dari satu, maka mana yang didahulukan? Pelajaran yang paling mulia. Pelajaran yang paling mulia, kemudian yang lebih mulia, dan seterusnya. Kemudian jadi intinya didhisikne sing mulia dhisik, sing paling penting dhisik, kemudian yang agak penting, dan seterusnya. Fayuqaddimu tafsiral Quran, tsummal hadis, tsumma usuladdin, tsumma usulal fikhi, tsumma kutubal madhab, tsumma nahwi, tsumma nahwa. Kalau dipreteli mana yang harus kita dahulukan dalam mengaji, kalau memang pelajaran yang diajarkan oleh orang alim niku kathah, enek tafsir, enek hadis, enek usuluddin, enek fikih, dan seterusnya, maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan itu adalah pelajaran tafsirul Quran. Kalau memang ada pelajaran tafsir, tapi tafsirnya dhisik, baru setelah ngaji tafsir ngaji hadis. Kemudian usuluddin niku ilmu tauhid yang berhubungan dengan keimanan. Tsumma usulal fikhi, kemudian usul fikih. Usul fikih, pokok-pokok dari bab fikih. Tsumma kutubal madhab, lalu kitab-kitab ulama madhab, ya fikihnya. Kemudian ilmu nahwu, niki lebih prioritas. Jadi kalau orang alim itu punya pengajian banyak kitab, ngono lho ya. Beberapa kitab, ada tafsir, ada hadis, enten nahwu, enek fikih, maka urutannya ngoten niku. Yang didahulukan adalah tafsir dulu, tafsirul Quran, kemudian hadis, kemudian usuluddin. Usuluddin itu pokok-pokok keimanan, masalah tauhid untuk menguatkan akidahnya.
kemudian usulul fikhi, usul fikih, dan kemudian usul fikih niku ibaratnya kan napa nggih, pondasinya fikih. Pondasinya fikih, usulun niku dasar, sesuatu yang bisa menelurkan perkara yang lain. Kemudian setelah itu baru kitab fikih, kutubal madhab, baru belajar ilmu nahwu. Itu cara urutannya kalau memang pengajiannya bermacam-macam. Wa yakhtimu ad-darsa bi kutubi raqaiq liyufidal hadirin tadhirul batin. Kemudian hendaknya orang alim ini menutup majelis pengajiannya dengan kitab-kitab yang menjelaskan masalah ngelusi hati atau menghaluskan, melembutkan hati. Jadi menutup pelajaran dengan kitab-kitab yang isinya itu melembutkan hati. Ya seperti nopo, ya mungkin kitab-kitabnya Imam Haddad, kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasoihud Diniyah, dan seterusnya. Itu jadi menutup pelajaran. Kalau memang pelajaran kitab-kitab niku yang diajarkan oleh orang alim niku lebih dari satu, maka urutannya ngoten niku tafsir, kemudian hadis dan seterusnya. Kemudian menutupnya dengan kitab raqaiq, kutubu raqaiq, kitab-kitab yang menjelaskan tentang menghaluskan atau melembutkan hati, supaya hatine niku lembut. Ya semacam kitab Risalatul Mu'awanah tadi. Liyufida al-hadirin tadhirul batin. Tujuane nopo? Tujuane supaya orang-orang yang mendengarkan niku batinnya itu menjadi suci, batinnya menjadi bersih, hatinya menjadi bersih. Jadi maka ditutup dengan kitab-kitab yang berisi melembutkan hati. Ini tujuannya supaya orang-orang yang mendengarkan niku hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi lembut. Ngoten lho. Jadi niki Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menerangkan kepada kita semuanya urutan-urutan pengajian. Sampean mungkin besok di rumah punya pengajian banyak kitab, ya, dalam setiap hari yaumiyahnya. Mungkin pagi kitab tafsir, mungkin siang kitab hadis, mungkin lah. Kalau memang itu kitab pengajiannya banyak seperti itu, lebih dari satu, maka diprioritaskan yang lebih utama dulu tafsir, kemudian hadis, usuluddin, kemudian nahwu, usul fikih, kemudian kitab fikih, kemudian nahwu dan seterusnya, dan ditutup pelajaran tersebut dengan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kelembutan hati, yaitu kitab tasawuf, kitab raqaiq seperti kitab Risalatul Mu'awanah, seperti kitab Nasoihud Diniyah dan seterusnya. Niki supaya terakhir hatinya orang-orang yang mendengarkan itu menjadi lembut, menjadi sejuk, ngoten. Wayasilulan nyambung sopo alim, wayasilulan nyambung sopo alim fitarsihi ing dalem pelajarane alim ma ing perkara yang bagi kang sayukja apa wasluhu nyambung ma wayaqifulan mandek sapa alim fi maudhi'il waqfi ing dalem fi mawadhi'il waqfi ing dalem pira-pira panggonan mandek wa munqati'il kalamilan nggon pegote kalam wala yadhkuru
lan ora kena nutur sapa alim syubhatan ing kesamaran fiddini ing dalem agama fidarsin ing dalem pelajaran wayu akhira lan ngakhirake sapa alim al jawaba ing jawaban anha saking syubhat fiddin ila darsin maring pelajaran akhara kang weneh baliyat kuruhuma balik nuturo ton jelasno sapa alim ing subhat lan jawab jami'an hale sekabehane nek dijelasne ya dijelasne kabeh au yada'uhuma utawa ninggal sapa alim ing subhat lan jawab jami'an hale sekabehane lima krana perkara fihi kang tetep ing dalem yadhkuru syubhat fiddin wa yuakhirul jawab anha minal mafsadati nyatane mafsadah kerusakan lasiyama apa maneh ingkana lamun ana apa adarsu pelajaran iku majma'al khawasi nggon kumpule pira-pira wong pinter wal awami lan wong bodho wala yutilu lan ora oleh ndawakake sapa alim adarsa ing pelajaran tatwilan kelawan ndawakake mumilan kang bosenake wala yuqassiru lan ora ngringkes nyendek sapa alim taksiron kelawan ngringkes mukhillan kang nacatake wayurai lan ngreksa sapa alim fidzalika ing dalem mengkono-mengkono darsu maslahatal hadirin ing kemaslahatane pira-pira wong kang hadir fil faidati ing dalem aweh faidah fit tatwil ing dalem dawaake wala yabhasu lan ora bahas sapa alim fi maqamin ing dalem panggonan suwiji au yatakallamu utawa guneman sapa alim ala faidatin ing atase suwiji faidah illa fi maudhi'i dzalik angin ing dalem panggonane napa niku panggonane makom ing angin ing dalem panggonane makomin utuk lan faidah fala yuqaddimuhu mongko ora dinginake sapa alim ing dalik alaihi ing atase maudhi'i dzalik wala yuakhiruhu lan ora ngakhirake sapa alim ing dalik anhu andoh saking maudhi'i dzalik illa limaslahatin angin krana kemaslahatan tak tadi kang natrapi apa maslahah dzalika ing mengkono-mengkono yuqaddimu au yuakhiru. Kemudian nasihatipun Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari napa wayasilu fi tarsihi mayambaghi wasluhu wayakifu fi mawadhi'il waqfi wa munqata'il kalam. Jadi orang alim di dalam mengajar niki kudu enek rambu-rambune. Enek rambu-rambune. Rambu-rambune napa? Hendaknya dia menyambung pelajaran sesuatu yang memang harus disambung. Jadi kalau memang ada keterangan pelajaran yang memang harus disambung, disampaikan, kudu disampaikan. Wa yaqifu fi maudhi'il waqfi, kalau memang
dia harus berhenti, maslahatnya dia harus berhenti, tidak menjelaskan suatu masalah tersebut, maka jangan dijelaskan. Maka di sini penting orang alim niku dalam mengajar kudu duwe iyo. Iki kira-kira maslahate menuntut diteruskan apa ndak, dijelaskan apa ndak. Kalau menuntut dijelaskan harus. Kalau menuntut maslahatnya tidak dijelaskan, jangan dijelaskan dulu. Ngoten. Contone napa? Wala yadhkuru syubhatan fiddin. Di antarane jangan sampai orang alim itu menjelaskan suatu perkara yang subhat di dalam agama, dalam pelajaran, sementara dia mengakhirkan jawabane. Artinya begini, ketika seseorang menjelaskan subhat itu kesamaran-kesamaran di dalam hukum agama, kalau dia menjelaskan itu ya sekaligus kudu memberikan jalan solusinya, jawabane kudu disebut pisan jami'an. Tidak boleh boten pareng seorang alim hanya melontarkan kemuskilan-kemuskilan dalam pengajian umum. Jadi subhat dalam agama dijelaskan, tetapi wa yuakhirul jawab anna ila darsin akhar, tapi jawabane dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Loh niku aja sampai ndak boleh. Kalau orang alim itu menjelaskan subhat di dalam agama, kesamaran-kesamaran di dalam agama, maka pada saat itu juga harus dijelaskan jawabannya supaya napa? Wong sing ngrungokne niki mboten bingung. Ngoten lho. Ndak oleh sekarang menjelaskan subhat dalam agama. Terus ketika ada kemuskilan, jadi otaknya orang yang mendengarkan bingung, mestinya dia harus memberikan solusi, jawabannya yang benar begini. Tapi misalnya jawabannya ini dijelaskan pada waktu yang akan datang, ini tidak boleh, harus dijelaskan seketika itu. Mula dawuh Hadratus Syekh Mbah Hasim, wala yadhkuru syubhatan fiddin fitarsin wa yuakhirul jawab anha ila darsin akhar. Tidak boleh bagi orang alim menjelaskan, menyebutkan subhat kesamaran di dalam agama dalam suatu pelajaran, sementara dia mengakhirkan jawabannya pada pelajaran yang lain. Lah terus kudu piye? Nah, bal yadhkuruhuma jami'an au yada'uhuma jami'an. Dawuh Hadratus Syekh Mbah Hasim, bahkan niku sampean Pak nih lampune ya. Bahkan sing bener niku bal yadhkuruhuma jami'an au yada'uhuma jami'an. Kudune pelajarane semuanya, kalau memang dijelaskan tentang subhat agama sekaligus jawabane ya kudu disebutkan. Lek ora nyebut nih jawabane subhat agama ya aja kok jelas nih, kudu ngono lho ya. Kuwi sak paket. Jangan sampai orang alim justru dengan ilmunya malah membingungkan umat. Carane ngono kuwi mau dijelaske kemuskilan agama begini-begini, tapi ndak dijelaske jawabane utawa solusine, ya bingung mengke sing ngrungokne. Mula mboten oleh karo Mbah Hasim. Mula orang alim itu dalam mengajar itu juga enek rambu-rambune, enek etikane, enek sopan santune, enek adabe. Maka jangan menjelaskan tentang kemuskilan atau syubhat di dalam agama kalau dia tidak menjelaskan jawabane. Bahkan sing bener kalau disebutkan subhat di dalam agama
ya kudu disebutkan jawabannya sekalian. Kalau memang ndak disebutkan, tidak dijelaskan jawabannya, ya jangan menjelaskan subhat di dalam agama. Kenapa? Lima fihi minal mafsadah, karena hal itu akan menimbulkan keburukan yang besar. Malah bingung mengakhiri wong sing rungokne, ngoten lho, kudu sak paket. Kalau memang satu paket itu harus dijelaskan semuanya, komplit, ngoten lho. Ya. La siyama ingkana ad-darsu majma'al khawas wal awam, terlebih-lebih pengajian tersebut adalah pengajian umum, baik orang pinter maupun orang yang bodoh. Arti pengajian umum itu ojo gawe malah sing ruwet-ruwet, ngoten lho ya. Kecuali kalau pengajian khusus orang alim tok, lah itu dan bersambung. Lah lek ngoten mungkin seenek pantese. Kalau pengajian ini diikuti oleh orang khusus dan orang awam, maka ya etikanya seperti ini. Jangan menyebutkan subhat di dalam agama kalau tidak menjelaskan jawabannya pada saat itu. Maka yang benar kalau disebutkan subhat harus dijelaskan jawabannya pada saat itu. Kalau tidak disebutkan jawabannya, jangan disebutkan, dijelaskan subhat di dalam agama. Terlebih-lebih apabila yang mendengarkan itu adalah campur orang khusus dan orang umum, ini akan membuat mereka bingung itu. Lima fihi minal mafsadah. Pun wala yutilu ad-darsa tatwilan mumilan wala yuqassiru taksiron mukhilan. Dalam mengaji itu ya aja sampai kesuwen, kelamaan, kesuwen sing sampai membuat bosen atau terlalu cepat. Ya aja, ya sekutu sing tengah-tengah. Mosok pengajian 10 jam. Kira-kira sing ngrungokne piye? Waleh napa mboten? Waleh. Neng ya aja kecepeten, kenemenen, ya kudune sing tengah-tengah mawon. Sekiranya tidak terlalu panjang sing keliwat dan tidak terlalu pendek yang keliwat. Wa yura'i fi dzalika maslahatal hadirin, sing paling penting dalam pengajian niku yang dijaga adalah kemaslahatannya orang-orang yang hadir di dalam memberikan faedah yang kira-kira yang penting, yang dibutuhkan nopo. Ya, itu kudu kita ngerti. Oh, iki yang dibutuhkan nopo? Santri yang dibutuhkan yang mengaji itu bab ini. Ya diterang nih bab itu. Oh, ini santri ini butuh rodok suwi titik waktune supaya ilmune lebih banyak. Ya rodok didawakne sekedhik. Ning aja keliwat, ngoten. Jadi artinya menjaga kemaslahatannya orang yang hadir. Wala yabhasu fi maqamin aw yatakallamu ala faidah illa fi maudhi'i dzalik. Kemudian jangan menjelaskan suatu masalah atau suatu faedah kecuali pada tempatnya. Nggih, ibaratnya ngeten. Lek awake dhewe ngaji babakan napa nggih, babakan nahwu, ya ulangan masalah nahwu, aja bahas wong belajar nahwu kok akhirnya nerangne mati. Pas napa mboten ngoten niku? Ora pas. Lah wong ngaji agama tentang rukune salat kok kemudian mestine rukune salat tentang tata cara thaharah, lah kok nerangne tentang matematika, bahasa Inggris. Lah niki ya ora pas. Ya harus enek nggone dhewe ngoten lho ya. Wala yabhasu fi maqamin aw yatakalla ala faidah illa fi maudhi'i dzalik fala yuqaddimu alaih wa la akhiru alaih illa limaslahatin taqtadi dzalik. Ini kesimpulane bahwa kita dalam mengaji, orang alim itu ketika mengajar ya enek tata kramane nggih, enek adabe, enek sopan santun yang harus dijaga. Dan itu semuanya adalah demi kemaslahatan dan keberkahan ilmu. Muga-muga kita sedaya diparingi ilmu sing barokah nggih. Semoga kita semua, keluarga kita,
orang-orang yang kita cintai, mu'alif kitab yang kita pelajari ini, semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana min husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.